Bagi orang hutan, hutan adalah segalanya. Disinilah mereka menemukan makanan, tempat berlindung, dan membangun sarang mereka. Namun di Sungai Awan Kiri, Kalimantan Barat, hutan itu mulai berubah. Udara pagi yang sejuk kini digantikan panas dan bau asap akibat kobaran api yang mengubah sebagian lantai hutan menjadi lanskap tanah hangus pada 22 Juli 2026. Petugas pemadam kebakaran dan pekerja konservasi berjuang melawan api. Helikopter pun dikerahkan untuk pengeboman air. Kondisi ini memberi ancaman bagi orang hutan liar. So yeah, the situation is very worrying, especially if there is no systematic approach to forest fires, because we are always dealing with trying to put out the fire rather than avoiding that the fire is there in the first place. I think for as long as we don't concentrate on prevention, we are gonna lose the battle against the forest fires every time. Selama kebakaran hutan, seekor orang utan jantan liar yang dinamai Wak ditemukan di perkebunan komunitas di Kuala Tolak, Ketapang. Wak mencari makanan dan tempat berlindung setelah rumah hutannya terdampak kebakaran. Bagi para konservasionis, orang utan yang muncul di perkebunan adalah tanda peringatan. With more fires, even putting those orangutans even more under pressure. Fires, then their forest fragments are getting smaller, their connectivities to other areas are being lost, and they are being under threat of being burnt alive. So this is what happened in this situation. This orangutan was already conflicting with people. Bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Yari dan mitra lokal mengembalikan Wak ke hutan pada 6 Agustus lalu. Wak kembali memanjat pepohonan dan menghilang ke tempat yang seharusnya. Kisah Wak merupakan sekilas dari masalah yang jauh lebih besar, yakni kebakaran hutan yang terus berulang karena lemahnya sistem pencegahan. Kebakaran hutan masih mengepung wilayah Kalimantan. Sudah hampir 1 bulan kebakaran terjadi, tapi titik api makin meluas. Imbasnya asap tebal menyelimuti hingga mengganggu kesehatan warga. Bergabung dalam diskusi kami untuk sore hari ini jelang pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, salah satu tim damkar yang sudah berjibaku untuk memadamkan api di kawasan Kalimantan Selatan, Muhammad Rijali, serta seorang warga Banjarbaru, Ahmad Zaini. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian dengan Tifal di studio Jakarta. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, terdengar jelas. Baik, Pak Zaini, saya mau tahu dulu posisi Anda di kecamatan mana di Banjarbaru, Pak? Gang, Pak. Oke, sejauh ini kebakaran di sana bagaimana dan efeknya terhadap kabut asap sudah semengganggu apa Anda di sana, Pak? Kebakaran untuk saat ini sangat parah, Pak. Bapak, dan udaranya membuat kami sesak bernapas. Dan itu adakah anggota keluarga Anda yang juga sudah mengalami atau mengeluhkan gangguan kesehatan, susah bernapas, atau mungkin sampai harus dirawat dan semacamnya, Bang? Boleh cerita lebih banyak, Bang? Rata-rata di kampung kami ini, di Lianggang, sesak napas itu, Pak. Karena setiap hari terhirup asap-asap kebakaran lahan ini. Nah, Kalau mau dibandingkan, istri Bapak, silakan Bang, silakan dilanjutkan, Bang. istri Bapak, Mama, semuanya tuh terdampak asap tuh, jadi susah untuk bernapas, asma lah itu. Kalau mau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih Bang, saya ingat kan 2015 dulu juga pernah kebakaran besar juga ya. Kalau mau dibandingkan dengan sekarang lebih parah yang mana Bang? Parah yang sekarang Pak, salahnya sini dekat terus dengan pemukiman warga, api-apinya. Tadi ada para kuda yang kena api tetangga. Ada yang kena huniannya udah ikut kebakar juga begitu Bang? Apa Pak? Rumahnya ikut kebakar juga? Kena Pak, dapurnya tuh kena sudah. Tapi 3 pubuhan pemadam kebakaran, Pak Jeli dan rekan-rekan lain membantu Pak Polisi juga, TNI.
Oke, Pak Rijali sekarang. Pak Rijali, kalau yang Anda amati dan Anda tangani sejauh ini, seberapa parah sebetulnya untuk menangani karhutlah? Karena saya lihat laporannya makin hari makin meluas titik-titiknya, betul Pak? Ya betul, makin hari makin meluas dan makin banyak lahan yang terbakar. Otomatis tim kami juga cukup ekstra untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Landasan Ulin di Kota Banjarbaru. Dan juga untuk sekarang api sudah selalu hampir mengenai pemukiman warga atau rumah warga, karena di belakang rumah warga itu masih banyak semak belukar yang tidak dibersihkan dan itu yang membiaskan kepada pemukiman warga. Sehingga pendekatan untuk pemadamannya sudah nggak bisa lagi pakai jalur darat, harus lewat udara atau ada strategi lain mungkin Pak Rijali? Oke, baik. Kami menggunakan dua strategi. Kalaupun itu menggunakan jalur udara, berarti itu harus perumahan itu jauh dari zona listrik atau tiang listrik. Jika itu mendekati tiang listrik, kami menggunakan metode jalur darat, yaitu menggunakan unit tangki dan portable yang di jalur darat tersebut untuk melakukan pemadamannya. Untuk dukungan dari pusat ada tambahan personel kah, alat-alat untuk membantu proses pemadaman atau ada hal lain mungkin Pak Rijali? Oke, kalau untuk personil, alhamdulillah beberapa waktu terakhir juga kami dapat bantuan dari pihak perusahaan juga menurunkan banyak pasukan ke lapangan untuk membantu kami di lapangan. Adapun untuk dari pusat, segala peralatan sudah dicukupkan untuk kami di lapangan, disediakan semuanya. Dan ini ini masih memungkinkan penanganan dalam jangka panjang atau hanya dalam waktu tertentu saja bantuan yang ada sekarang, Pak? Untuk saat ini kemungkinan masih bisa digunakan jangka panjang karena untuk jangka panjang saat ini lahan gambut yang 2-3 meter itu yang perlu penanganan ekstra. Ini dengan kondisi yang makin luas, titik api bahkan mendekati permukiman warga, ada tantangan sendiri nggak sih Bang Rijali kalau melihat kondisinya seperti ini? Bahkan tadi Bang Zaini di titik yang lain di wilayah Banjarbaru bilang ini yang lebih parah ketimbang yang dahulu-dahulu. Betul, kalau untuk tantangan sebenarnya semua ada resikonya, semua ada tantangannya. Melainkan kami tetap mencoba untuk mengusahakan yang terbaik sesulit apapun itu tantangannya. Insya Allah masih bisa dilaksanakan. Oke. Pak Zaini, kalau melihat kabut asap efeknya udah sebesar itu Pak, kalau Anda melihatnya bantuan-bantuan yang didatangkan dari Pemda atau dari pemerintah pusat sudah cukup atau belum? Kalau belum cukup, harus yang kayak gimana sih Bang bantuan yang harus ditunjukkan ke warga gitu? Untuk saat ini belum cukup. Masker tuh masih kurang Pak di sini. Setiap rumah tuh belum dikasih masker, kayak itu masih kurang. Kami susah bernapas. Waktu pagi itu kabut, jadi ngalih pandangan terbatas cuma 2 meter. Menghirup topang Pak enak. Menghirup udara itu udara yang asap. Untuk bahan pemadam sudah cukup sudah, beratnya banyak aja sudah. Jadi sini anehnya aja Pak lagi mun kawa tuh tiap di muka rumah tuh ada sumur-sumur tuh Pak. Karena sini air tuh kekurangan karena kering tuh Pak. Kalau bisa kepada pemerintah untuk membuat sumur Pak supaya nyaman bahan pemadam nih mengambil airnya. Biar gampang untuk memadamkan api di situ ya. Tapi kalau sejauh ini Pak Zaini, Anda udah merasakan gangguan kesehatan atau sesak napas dan semacamnya gara-gara kabut asap beberapa hari ke belakang ini? Iya Pak, karena asap ini, asma tuh Pak, susah bernapas, badan lemas Pak, terhirup udara kabut terus Pak, asap. Oke. Saya berharap Pak Rijali dan Pak Zaini dalam keadaan sehat, walaupun ini betul-betul cukup menantang, harapannya bisa pemadaman api di lahan-lahan yang terbakar dan efek dari kabut asap ini bisa segera reda. Pak Zaini, Pak Rijali, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Ya, selamat sore. Topik lain akan hadir, saudara, usai jeda. KPK menangkap 3 pejabat dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto dan Banyumas, Jawa Tengah. OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi pihak rektor Unsut. Tetap di Kompas TV.